Masya Allah, surat 2 ini, yaitu surat Alam Nasroh dan Alam Taro. Kenapa? Karena di dalam kitab Anatul Talibin karangan Abu Bakar Shot dikatakan bahwa inaman dawaman alaihima fihima layar syaron zalika yaum yaslan. Barang siapa yang membahas surah Alam Nasroh di rakaat pertama, qobliyah subuh, kemudian Alam Taro di rakaat yang keduanya, maka di hari itu dia tidak akan bertemu dengan keburukan. Dalam salah satu makalah ulama yang sangat terkenal sekali, indah sekali kalimatnya, man sholahum mabi alam wa alam lam yusibhu bizalikal yaumi alam. Barang siapa orang yang membaca Alam Nasroh dan Alam Taro, maka di hari itu dia tidak akan bertemu dengan penyakit. Di hari itu dia tidak akan bertemu dengan keburukan. Di hari itu dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandat rampan ini menerangkan tentang sholat qobliyah subuh, sholat yang dilaksanakan sebelum subuh. Roknatul fajri khairum minad dunya umma fiha, bahwa 2 rakaat qobliyah subuh itu jauh lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Surat-surat yang dianjurkan di situ adalah salah satunya pertama Alam Nasroh, rakaat yang kedua adalah Alam Taro. Dan membaca 2 surat ini itu Masya Allah bisa dibaca di setiap surat-surat sunnah yang lainnya atau surat wajib. Mulanya pengen aman, iki rasa angel-angel. Surat qobliyah subuh iku maca Alam Nasroh rakaat pertama, Alam Taro rakaat kedua. Kuarti sandat kaya ngapa bakal empan. Omah markai rumah kuburan rampan. Wahada sahihun mujarobun, ini sahih, sudah teruji, mujarobun, diuji oleh ulama-ulama yang soleh. Sok lora-lorona sari petengah telepone baku ora tenang pikirane wis maca kuwi udah cukup. Nek warunge ora kepayon ora laris maca iki lancar gampang urusane. Minimal bersolat utawa saben dina maca Alam Nasroh 7 kali. Ono butuh apa-apa kelakon sing di bojo ya insyaallah dadi jawane ya sapa wong ngendikane Kanjeng Nabi maca Alam Nasroh lan Alam Taro ing dalem qobliyah subuh. Surat Alam Nasroh lan surat Alam Taro ing dalem qobliyah subuh, maka orang itu akan diberi keberlimpahan hati yang lapang. Nek uripe panjenengan kepengin atine padang, uripe genah, atine ayem, aja dilalekno surat Alam Nasroh karo Alam Taro nalikane nalikane salat qobliyah subuh. Nek mboten apal anak Alam Nasroh kalian Alam Taro, ganti kuliah karo kulhu. Salat qobliyah subuh tapi salat ing dalam omah. Ngendikane Kanjeng Nabi sapa wong kang salat ana ing dalam omah 2 rakaat padha karo salat fardu ing dalam masjid. Rasi ibondone. Kalau kita zakatul mal, kita bersihkan harta kita. Kalau kita zakatul fitrah, kita bersihkan jiwa kita. Kalau kita zakatul tijarah, kita bersihkan bisnis kita, jualan kita, dagangan kita. Kalau kita zakatul ma'adin, kita bersihkan usaha kita, tambang kita. Karena itu di dalam kitab fikih dikatakan zakat itu adalah harta yang tu'khazu min aghnaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau kuat pondasi, aman bangunan. Kalau runtuh pondasi, runtuh pula bangunannya. Ingat itu. Kalau jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain kafan 3 lembar. Itu yang akan kita bawa kembali ke tempat asalnya, asal kita. Pakaian yang bagus, jas yang mereknya bagus, nek wong lanang, sepatu yang bagus, kendaraan yang bagus, mobil yang indah, semua yang serba mewah. Tidak ada yang menyertai kita. Kain putih itu saja yang menyertai kita, wong lanang ini. Maka sesulit apapun yang kita hadapi,
iman itulah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada 3 sebab kemiskinan yang jarang disadari sebagian kaum muslimin. Kemiskinan bukan selalu karena kurangnya usaha, tetapi karena ada hal-hal yang sering luput dari perhatian seseorang hamba. Bisa jadi kemiskinan yang kita rasakan bukan selalu tentang kurangnya usaha, tetapi tentang tertutupnya pintu keberkahan yang sering kita tidak sadari. Ada tiga sebab yang disebut di dalam syariat yang pelan-pelan bisa menghapus kelapangan rezeki seorang hamba. Yang pertama, dosa dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojula layuh rumu rizku bidampi yusibu. Seorang hamba bisa terhalang dari rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Bukan karena selalu usaha yang kurang, tetapi bisa jadi karena hati yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rezeki itu bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang keberkahan. Kedua, menahan zakat atau sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maman aqaumun azakata illa hubisa anhumul khata." Tidaklah satu kaum menahan zakat kecuali Allah menahan hujan dari langit dari mereka. Zakat adalah hak Allah dan hak orang-orang lemah dalam harta kita. Jika hak itu ditahan, maka Allah akan menahan sebagian keberkahannya dari langit. Ketiga, riba. Allah berfirman, yafhaqullahu riba wa ila yurbi shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak mengatakan riba itu berkurang, tetapi Allah mengatakan itu memunahkan atau menghapuskan keberkahan. Bisa jadi riba itu tampak bertambah dalam angka, tapi akan sempit di hati, berat di hidup, dan hilang ketenangan. Maka jika rezeki terasa sempit, jangan hanya melihat ke arah luar, jangan lihat pekerjaan, gaji, atau peluang, tapi lihatlah juga ke arah dalam, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh usaha dengan utang bank. Kalau bisa diusahakan, kalau berdagang, lebih baik meminjam seseorang, jangan bank. Itulah kalau ada salah. Surat Yasin ini tafsir Jami'al Humayyah. Surat Yasin dapat menyembuhkan berbagai penyakit, panas, dingin, meriang. Penyakit itu bisa diobati bukan hanya dengan obat-obatan yang sifatnya materi, tapi juga bisa dilakukan oleh yang sifatnya rohani dengan membaca surat Yasin sekali. Sebelumnya membaca suratul Fatihah sekali. Yakin buat kesembuhan dengan izin Allah. Beragam penyakit meriang sembuh, mari. Koro sikil mari, koro sirah mari. Yasin 5 kuri mewakili keadaan seada-adanya keistimewaan besar yang Allah berikan dalam surah Yasin. Yasin dapat menjadikan wasilah terkabulnya hajat, sesuatu yang kita niatkan saat membacanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Surat Yasin ini hajat dunia, hajat akhirat, penyakit zahir, penyakit batin. Kalau diniatkan membaca surat Yasin, maka Allah Ta'ala akan mengijabah apa yang kita inginkan. Diniatkan membaca Yasin dengan ikhlas, hidup penuh keikhlasan, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharuskan hambanya untuk beriman kepada Allah, percaya kepada qada dan qadarnya.
mencintai dan menaati syariatnya, mencintai Rasulnya dan percaya dengan apa kehendaknya, mencintai Rasulnya dan mengikuti keteladanannya, menjadikan Islam sebagai agama pilihannya, menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah yang ke-40 ayat yang ke-65. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu muhlisina lahudin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah. Pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan dan memudahkan segala urusan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhiratnya. Ayat Al-Quran dan perkataan Imam Syafi'i, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada di Al-Quran surat yang ke-58 ayat 14. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses, maka keduanya dunia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pula. Imam Syafi'i. Sholawat Fatih itu adalah pembuka mata batin. Sholawat Fatih, Allah menjadikan sholawat Fatih itu rajanya sholawat, mahkotanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, sholawat selain yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam hadis, yaitu sholawat yang dari ulama, adalah tertulis dengan tulisan rahasia lisan dan bahasa isyarah. Di bawah gambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gambar manusia yang berada di Hadratul Qudsiyah, sedangkan sholawat para kutub adalah tertulis di sebelah kanan, dan sholawat aulia shodiqin di bawah wali kutub tertulis di sebelah kiri. Adapun sholawat Fatih, Al-Fatih adalah merupakan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak dari ulama, tidak dari aulia. Sholawat Fatih adalah tertulis di atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf yang difahami semua bahasa Arab. Sholawat Fatih adalah sebagai mahkota kemuliaan dan kerajaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat Fatih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama melebihi semua kerajaan di alam dunia, dan menetapkan khilafahnya atau kekuasaannya di alam dunia dan juga di alam akhirat. Dengan sholawat Fatih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin para nabi, para rasul. Sholawat Fatih adalah hakikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan sholawat Fatih tersebut malaikat Jibril, Mikail, Israfil mengenalinya. Sesungguhnya Allah memberi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa batas, awal dan akhir, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Allah menampakkan kesempurnaannya, zatnya, asmanya, sifat-sifatnya pada diri dan dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan mengutamakan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi semua makhluk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan kepada seseorang dengan kesempurnaannya kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjadi hakikat khalifah dirinya, sedangkan nabi-nabi yang lain adalah penggantinya. Kesempurnaan zat
asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pembuka atau Al-Fatih. Semua tersimpan dalam irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penutup atau Al-Khatim. Semua apa yang Allah berirodah kepadanya, dan penolong An-Nasir kepada yang Allah berirodah, memberi pertolongan kepadanya. Nabi Muhammad SAW menjadi petunjuk atau al-hadi kepada orang yang telah ditetapkan pada ilmu qatimnya dan mendapat hidayah. Hadis kitab Hidayatur Robiyah nomor hadis 22. 1. Membaca Al-Fatih 1 kali setiap hari dijamin hidup bahagia di dunia akhirat. 2. Membaca sholawat Fatih 1 kali menghapus semua dosa. 3. Membaca Al-Fatih sekali menyamai pahala ibadah semua makhluk di alam semesta. Ini 6.000 kali lipat. 4. Membaca sholawat Al-Fatih 1 kali lagi menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang 600 lipat. 5. Membaca sholawat Al-Fatih sekali setiap hari dijamin mati membawa iman husnul khotimah. Membaca sholawat Al-Fatih 10 kali di malam Jumat lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat Al-Fatih selama 1 juta tahun. 7. Pahala sholawat Al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga dia mengganti tuntutannya di hari kiamat. Inilah keistimewaan sholawat Al-Fatih, sangat sulit diterima oleh akal. Karena dia istimewaan sholawat Al-Fatih sangat sulit diterima oleh akal.